Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada sore hari ini kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh juga belajar bagaimana kami boleh menjalankan iman dengan baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan melihat dari Yosua 2 ya dengan tema iman yang menjadi teladan. Ya, kita melihat Yosua 2, iman yang menjadi teladan. Ini adalah kisah tentang Rahab. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah tidak mendengar mengenai Rahab ya. Tapi ini adalah kisah yang mungkin yang terjadi adalah Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengintai Yeriko. Dan kedua pengintai itu kemudian ke tempat Rahab. Dan apa yang terjadi adalah ternyata kedua pengintai itu kemudian ketahuan ya, sehingga kemudian mereka dicari, tetapi Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu dan berbohong kepada para tentara yang mencarinya bahwa mereka sudah pergi ya. Tetapi sering sekali Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita melihat atau membaca kisah ini, yang menjadi fokus kita sering sekali adalah kebohongan Rahab ya. Oh, ternyata Rahab berbohong mengenai kedua pengintai tersebut. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, yang menjadi fokus daripada penulis bukan soal kebohongan Rahab, tetapi soal imannya yang begitu luar biasa ya, sehingga kita mengatakan bahwa ini adalah iman yang kemudian menjadi teladan. Ini PowerPoint-nya bisa nggak di-sharingkan ya kalau sudah ada ya. Jadi dalam hal ini kita melihat ya, ini adalah iman yang menjadi teladan. Nah, saya tidak akan membacakan keseluruhannya. Saudara kalau melihat di dalam keseluruhan pasal 2 ada struktur, di mana di sini saudara bisa melihat A itu adalah pengutusan oleh Yosua, dan kemudian A aksen adalah kembali kepada Yosua. Kemudian B berbicara tentang kedatangan kedua pengintai, tetapi fokusnya adalah perlindungan mata-mata ya. Kemudian dipadankan dengan B aksen, yaitu pelarian diri. Jadi kedua pengintai akhirnya melarikan diri, dan fokus adalah pada perlindungan Rahab dan keluarga, di mana Rahab meminta nanti ketika Israel menyerang Yeriko, maka mereka boleh menyelamatkan Rahab dan keluarga. Sedangkan di tengah-tengahnya itu adalah pengakuan iman. Nah, sering sekali tentu saja tidak semua kisah di dalam Alkitab itu dituliskan seperti demikian, tetapi sering sekali sebuah kisah itu dituliskan seperti demikian ya, di mana dimulai dengan ada masalah. Tentu saja masalah tidak langsung selesai, masalah kemudian meningkat ya. Di sini kita bisa melihat ada masalah ya, di mana kedua pengintai itu kan datang untuk mengintai, tetapi kemudian apa yang terjadi adalah mereka ketahuan. Dan biasanya yang menjadi fokus adalah puncaknya yang kita sebut titik balik. Nah, sedangkan di bagian ini yang menjadi titik balik adalah pengakuan dari iman Rahab. Baru kemudian masalah mulai diselesaikan ya, ternyata kedua pengintai itu bisa melarikan diri dan akhirnya masalah kemudian selesai. Sehingga sekali lagi yang menjadi fokus adalah iman Rahab. Next, kita juga melihat bahwa ada cara penulisan yang sangat menarik. Bapak Ibu, penulis Alkitab bukan hanya memberikan kita firman Tuhan yang sangat dalam, tetapi sering juga menuliskannya dengan cara yang sangat menarik. Kalau kita melihat misalnya pasal 1, pasal 2, pasal 3 Yosua, pasal 1 adalah Tuhan yang menyuruh Yosua memerintahkan kepada umat supaya mereka bersiap-siap ya, karena mereka kemudian akan menyeberangi sungai Yordan ya, dan Tuhan mengatakan kepada Yosua, dia akan menyertai Yosua dan seterusnya. Sedangkan nanti benar-benar di pasal 3 adalah mereka menyeberangi sungai Yordan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat, kalau kita tidak diberikan pasal 2,
sebenarnya kita tidak akan merasa ada sesuatu yang hilang dari alur cerita. Karena pasal 1 Tuhan menyuruh Israel bersiap-siap, dan pasal 3 kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan. Sehingga pasal 2 ini tidak untuk menceritakan soal Israel bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan. Lagi pula kalau kita ingat ya, pada zaman Musa, ketika Musa mengirim 12 pengintai, kita diceritakan tidak apa yang dilakukan 12 pengintai di tanah Kanaan? Sama sekali tidak. Kita cuman dikatakan Musa mengirim 12 pengintai selama 40 hari, baru kemudian mereka kembali setelah 40 hari, mereka kemudian 10 pengintai memberikan kabar busuk ya, kecuali Kaleb dan Yosua. Tapi poin saya, kita tidak diceritakan apa yang mereka alami selama 40 hari ketika mereka mengintai Kanaan. Sekarang kita diceritakan tentang apa yang terjadi kepada 2 pengintai. Nah, sehingga sebenarnya bukan soal 2 pengintai itu yang menjadi penting. Tapi kemudian juga ya, sebelum kita masuk ke dalamnya, saya mau supaya kita melihat ada sesuatu yang menarik. Tapi mungkin saya bacakan beberapa ayat ya. Pasal 2 ayat 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Mungkin kebanyakan kita pikir ini 2 pengintai ya, disuruh pergi mengintai kok ke rumah perempuan sundal, ya enggak ya? Kok sepertinya bukannya melakukan tugas mereka dengan serius. Tapi Bapak Ibu, untuk membaca apa saja memang kita itu harus mengerti konteks pada waktu itu. Konteks pada waktu itu di dunia kuno, kota-kota itu tidak ada hotel atau motel seperti zaman sekarang. Kecuali tempat-tempat seperti itu, ngerti nggak? Karena itu kenapa kedua pengintai pergi ke tempat ya si Rahab, tempat pelacuran seperti itu, karena tidak ada tempat hotel dan motel ya, sehingga dengan demikian mereka terpaksalah harus ke tempat seperti itu. Tapi juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton film kerajaan misalnya ya, kerajaan zaman kuno, karena sebenarnya bangsa apa saja ya, kerajaan zaman kuno mempunyai banyak kemiripan dengan zaman di dalam Alkitab. Jadi ketika kita menonton film-film tersebut ya, ada hal-hal yang sebenarnya bisa banyak kemiripan. Kalau kita menonton film kerajaan ya, atau film silat zaman kuno lah pokoknya, sering tidak ada peristiwa di tempat seperti itu. Sering ya, hampir tidak pernah tuh film kuno tidak ada peristiwa di tempat tersebut. Tahu nggak kenapa? Karena itulah biasanya tempat orang berkumpul. Jadi kalau orang mau berkumpul, mau berbisnis, mau berbicara, sering sekali ke tempat yang seperti itu, sehingga kalau kita mau mendapatkan informasi, itu adalah tempat yang baik untuk kita pergi. Karena itu kenapa kedua pengintai sekali lagi pergi ke tempat Rahab ya. Tapi rupanya Yeriko mempunyai sistem untuk menjaring mata-mata yang cukup hebat, langsung ketahuan saudara. Ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Nah, untuk mengerti ayat 5, kita juga harus mengerti keadaan kota zaman kuno, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan kota dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang. Ya, dan pada malam hari sering sekali pintu gerbang kemudian ditutup supaya orang kemudian tidak bisa keluar. Karena itu si Rahab mengatakan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maksudnya itu pintu gerbang kota ya.
Maka keluarlah orang-orang itu. Jadi mau mengatakan kalau kedua pengintai itu sudah keluar dari kota Yeriko. Tentu saja Rahab berbohong. Kita tahu ya, dia menyembunyikan kedua pengintai. Ayat 6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Nah, kita karena tidak tahu keadaan, sering sekali tidak sadar bahwa sebenarnya kisah ini ketika di akhir ayat 7 menunjukkan sesuatu situasi yang genting. Pintu gerbang kota sudah ditutup. Berarti kedua pengintai bisa nggak keluar kota Yeriko? Tidak bisa. Berarti keadaan genting ya. Waduh, ini sedang menarik-menariknya ya. Ini sedang tegang-tegangnya. Tetapi cara penulis bercerita seakan-akan dia mau mengatakan kepada kita, oke, aku tahu keadaan dua pengintai itu sedang tegang-tegangnya, tetapi aku ada yang lebih penting yang aku mau diberitahukan kepada kalian. Nah, kita kemudian diberikan ayat 8 sampai 14 tentang perkataan Rahab. Baru setelah itu, saudara, saya lompat dulu karena itu yang akan menjadi fokus daripada khotbah kita hari ini. Baru kemudian kita melihat ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Kita diberitahu bagaimana kedua pengintai bisa lolos. Rupanya rumah Rahab persis di tembok kota. Jadi dia bisa dengan tali menurunkan kedua pengintai itu keluar dari kota tersebut tanpa harus melewati pintu gerbang. Tapi saudara, bisa nggak kita lihat bahwa pengakuan iman Rahab bersifat seperti breaking news, saudara? Ya, kalau kita sedang nonton ya zaman dulu nonton TV, saya nggak tahu tuh sekarang orang masih nonton TV nggak tuh ya. Kita sedang nonton TV, lagi asik-asiknya ada film, tahu-tahu breaking news ya. Nah, nanti setelah breaking news baru film dilanjutkan. Kenapa breaking news kemudian menginterupsi film? Karena acara stasiun TV menganggap yang mana yang lebih penting, berita di dalam breaking news atau film tersebut. Breaking news yang penting ya. Biasanya breaking news itu adalah sesuatu berita yang menghebohkan, yang dianggap sangat penting bagi pemirsa untuk kemudian langsung mengetahuinya. Jadi kalau breaking news di dalam dunia kita itu baru berapa puluh tahun sih? Kira-kira 20-30 tahun kali ya baru kita mengenal apa namanya breaking news. Tapi ternyata saudara, pada zaman Yosua penulis sudah mengerti itu sistem breaking news ya. Sehingga dan di sini mau menunjukkan betapa kisah pengakuan iman Rahab inilah sebenarnya yang paling penting bagi si penulis. Itulah mengapa si penulis memberikan kita kisah tentang Rahab. Dan memang saudara, kalau kita pikirkan ya, coba kita pikirkan, Yosua itu memimpin generasi kedua yang keluar dari Mesir ya, bukan generasi pertama tetapi generasi kedua. Tapi coba kita pikirkan generasi pertama. Generasi pertama beriman apa enggak? Yang saya maksudkan tentaranya. Kalau kita ingat setelah Musa mengirimkan 12 pengintai, 10 pengintai mengatakan ya bahwa memang negeri itu sangat kaya, berlimpah susu dan madu, tapi orangnya adalah raksasa-raksasa. Kita seperti belalang di hadapan mereka ya, dan tidak mungkin kalau kita menang perang. Hanya Kaleb dan Yosua yang mengatakan Tuhan yang akan berperang bagi kita, kita pasti menang. Tapi sayangnya seluruh tentara ya terhasut oleh 10 pengintai dan mereka tidak mau berperang. Tuhan saking marahnya mengatakan seperti ini mengenai 12 pengintai. Saya bacakan misalnya Bilangan 14 ayat 11.
Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan menuduh mereka selama ini tidak pernah mau percaya kepada Tuhan. Padahal ini adalah generasi yang paling banyak melihat mukjizat Tuhan. Tuhan memberikan 10 tulah ya kepada Mesir. Tuhan membelah laut Tebrau dan sebagainya, tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu tidak mengherankan, kita tahu ya, Tuhan kemudian menghukum bahwa mereka harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun supaya tentara generasi pertama itu mati semua di padang gurun. Nah, yang dipimpin Yosua adalah ketika keluar dari Mesir adalah mereka yang 20 tahun ke bawah atau yang lahir selama 40 tahun di padang gurun. Generasi yang kedua. Tapi Bapak Ibu coba pikirkan. Mereka bukan generasi yang banyak melihat mukjizat Tuhan. Ya, ketika mukjizat itu terjadi, mereka masih kecil atau bahkan mereka belum lahir. Punya ayah-ayah yang tidak beriman. Harusnya logikanya mereka akan menjadi tentara yang beriman apa enggak? Tidak. Nah, kita melihat pada zaman 12 pengintai ternyata perkataan pengintai penting apa enggak? Penting ya, perkataan pengintai sangat bisa mempengaruhi karena kan mereka yang sudah pergi ke daerah musuh, mereka yang sudah memata-matai apa yang terjadi, jadi Tuhan juga mau memakai 2 pengintai. Tapi kalau dulu 10 pengintai menghancurkan kayaknya moral daripada tentara, Tuhan sekali ini mau supaya kedua pengintai bisa membangkitkan moral, membangkitkan iman dari para tentara. Dan cara Tuhan mengirimnya ke rumah Rahab. Luar biasa ya. Dan tentu saja rencana Tuhan berhasil karena itu saya lari dulu ke ayat 24. Ayat 24 kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak Ibu tahu kenapa kedua pengintai bisa berkata seperti itu? Kedua pengintai mengutip perkataan Rahab. Karena saya bacakan itu yang Rahab katakan ya di ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi perkataan Rahab itu menguatkan 2 pengintai. Waduh, seluruh penduduk negeri Yeriko itu sudah gemetar mendengar Allah Israel. Dan karena itu mereka sekarang mengatakan begitu kepada Yosua. Dan kita tahu tentu saja generasi kedua itu nanti adalah generasi yang mau bertempur dengan orang Kanaan. Jadi walaupun memang ironi ya Bapak Ibu sekalian ya, harusnya kan kedua pengintai nginjilin Rahab toh, betul enggak? Tetapi yang terjadi adalah Rahab yang menginjili kedua pengintai. Karena itulah kenapa pengakuan iman Rahab merupakan pengakuan iman yang perlu kita pelajari. Mengapa? Ya, mengapa sampai Yosua mau memasukkan 1 pasal hanya untuk menceritakan kepada kita pengakuan iman Rahab. Nah, untuk itu juga supaya kita mengerti betapa luar biasanya ini, saya mau supaya kita mengerti ya, Bapak Ibu. Penulis Alkitab menseleksi dengan sangat hati-hati peristiwa-peristiwa yang mereka mau masukkan ke dalam Alkitab. Contoh yang sederhana, Abraham mengikut Tuhan 100 tahun. Tapi catatan Abraham cuman dari Kejadian 12 sampai Kejadian 25. Kejadian 25 pun hanya mengenai kematiannya. Sehingga kalau bisa mengatakan 12 sampai 24 berarti cuman 13 pasal. Untuk perjalanan iman selama 100 tahun. Berarti banyak tidak kisah yang dituliskan dalam Alkitab mengenai Abraham? Sama sekali tidak banyak.
Ketika penulis memasukkan sebuah kisah di dalam Alkitab, mereka itu menseleksi dari mungkin begitu banyak kisah yang bisa dimasukkan, mereka hanya menseleksi sedikit sekali. Begitupun juga misalnya perbuatan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Kisah tentang Tuhan Yesus setiap Injil cuma beberapa pasal. Padahal perbuatan Tuhan Yesus begitu banyak. Berarti lebih banyak perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat dalam Injil daripada yang dicatat. Berarti yang dicatat itu sedikit sekali. Karena itu yang dicatat pasti penting, dan karena itu kalau sampai pengakuan iman Rahab mendapat catatan 1 pasal Alkitab, ini menunjukkan bahwa penulis Yosua, menurut saya adalah Yosua sendiri yang menulis kitab Yosua, menganggap pengakuan iman Rahab itu begitu pentingnya. Karena itu mari kita melihat iman yang luar biasa, ya. Kita melihat Yosua 2 dari ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Sehingga Bapak Ibu, dasar iman adalah perbuatan Allah yang dahsyat. Iman itu harus ada dasarnya, ada alasan kenapa kita beriman. Memang saudara, ya, saya tahu bahwa kita di dalam reform tahu bahwa ada yang istilah faith precedes understanding, iman mendahului pengertian. Betul enggak? Ya, kita perlu beriman terlebih dahulu, dan memang kita semua kan lahir dengan kematian rohani sejak kejatuhan Adam. Dan rohani yang mati tentu saja tidak bisa beriman. Jadi harus Roh Kudus yang melahirbarukan kita, menghidupkan kerohanian kita yang sudah mati, baru kita bisa beriman. Tapi setelah itu, untuk iman kita bertumbuh, kita harus mengenal Allah. Kita harus mengerti apa yang Allah kerjakan. Ya, jadi memang iman yang awal itu adalah tentu saja itu semata-mata adalah anugerah Allah, ya, tetapi untuk kita atau kerohanian kita yang mati kalau bisa dihidupkan itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Tapi untuk kita bisa percaya, kita harus mengerti siapa Allah kita dan apa yang sudah dikerjakannya. Karena itu, saudara, orang sering berkata bahwa iman kekristenan kita adalah iman yang buta, tapi itu tidak benar. Kita harus mengerti apa yang kita percaya. Itulah juga kenapa misalnya Rasul Yohanes mengatakan dia mencatat mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Kan itu coba kita lihat ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi memang yang dicatat itu sebenarnya tidak banyak ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lihat gak? Semuanya itu tercatat supaya kamu percaya. Ketika kamu membaca, ketika kamu mendengar, kemudian kamu percaya. Itulah kenapa kita diberikan Alkitab. Supaya semua tentang Allah dan perbuatannya yang Allah mau kita ketahui, bisa kemudian kita baca, bisa kita dengar, ya. Dan ini yang kemudian akan menumbuhkan iman kita. Tapi selain itu tentu saja ya, kita perlu belajar melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita, kita harus belajar selalu melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya rasa kebanyakan kita kurang beriman, atau iman kita tidak bertumbuh karena kita tidak mengkaitkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita kepada Allah. Kita harus belajar untuk mengkaitkan semuanya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang namanya kebetulan di dalam kehidupan kita. Apa yang merupakan kebetulan itu adalah campur tangan Allah. Itu adalah bagian pemeliharaan Allah. Karena itu jangan anggap itu sebagai sebuah kebetulan. Oh, aku butuh pertolongan. Kebetulan aku ketemu kamu. Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Allah yang mempertemukan kita dengan orang atau dengan sesuatu yang nanti memampukan kita untuk mengatasi permasalahan kita. Nah, kalau kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bukan kebetulan, tetapi bagian dari pemeliharaan Allah, maka iman kita bisa semakin bertumbuh karena kita pasti akan terharu, Bapak Ibu sekalian. Betapa luar biasanya pemeliharaan Allah kita. Dan jangan hanya memikirkan hal-hal yang ajaib ya. Saya melihat bahwa Allah itu lebih sering bekerja melalui hal yang umum ya, karena Allah kita adalah Allah yang teratur ya, bukan merupakan sedangkan mujizat-mujizat yang melawan hukum alam akan membuat semuanya menjadi tidak teratur. Karena itu coba perhatikan di dalam keseharian kita. Misalnya saya tuh maklumlah sekarang sudah mulai berumur ya, jadi rada-rada suka lupa. Jadi tahu nggak Bapak Ibu, tentu saja kita harus bertanggung jawab ya. Jadi saya itu kalau ada apa-apa saya tuh alarmin semua. Jadi di HP saya tuh alarm tuh ada 10-an kali Bapak Ibu ya. Pokoknya apa ya, nanti kelas, nanti pelayanan ya apa, pokoknya saya bikin alarm. Tapi kadang-kadang kelupaan. Kadang-kadang bisa kelupaan dan bisa tahu nggak Bapak Ibu, tahu-tahu nih ya, misalnya beberapa hari sebelum pelayanan itu atau sorry kalau itu berbicara tentang pelayanan, bukan soal lupa pelayanan, maka misalnya ya hari ini nih ya, misalnya Minggu jam 3 sore saya ada online, tapi bisa waktu itu lupa, benar-benar saya lupa. Kemudian kepikir, kok kayaknya ada online deh. Jadi saya padahal sudah mau jam 3 dan saya lupa memasang alarm. Biasanya saya sudah pasang alarm setengah jam sebelumnya, kalau online kan cuma di rumah. Tetapi Tuhan ingatkan. Nah, saya menganggap itu bukan kebetulan. Saya melihat itu adalah campur tangan Tuhan mengingatkan saya, kamu tuh ada online loh. Ya, jadi waduh, dan tentu saja saya sangat bersyukur ya. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk hal-hal kecil saja di dalam kehidupan kita, kita melihat Allah campur tangan secara begitu detail, terharu nggak sih Bapak Ibu? Menurut saya ya, hal-hal yang kecil seperti itu harusnya membuat kita semakin terharu. Kok Tuhan mau ya berintervensi untuk hal kecil ini? Kita sering sekali berpikir Tuhan cuma peduli kalau nyawa mengancam. Tidak, ternyata untuk hal-hal yang menjadi bagian dari keseharian kita saja Tuhan peduli. Nah, ajarkan itu juga kepada anak-anak kita. Beritahukan kepada mereka ketika kita ada dalam pergumulan, ayo mari kita berdoa dan kita menantikan bagaimana Tuhan menjawabnya. Dan ketika misalnya kita melihat bagaimana Tuhan menjawabnya, bahkan dalam mungkin dengan cara yang biasa sekali, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa itu adalah karya Tuhan, campur tangan Tuhan, maka tentu saja itu akan juga menguatkan iman anak-anak kita kepada Tuhan. Ya, karena itu kita melihat dasar iman Bapak Ibu sekalian, perbuatan Allah yang ajaib. Bahkan di dalam hal-hal yang biasa tetap kita harusnya melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Tapi tentu saja bukan hanya Rahab bukan yang sudah mendengar tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di Mesir 40 tahun yang lalu dan sebagainya, boleh dikatakan seluruh orang Kanaan sudah mendengarnya. Tetapi kan tidak semua orang kemudian mempunyai iman seperti Rahab. Karena itu kita melihat pengetahuan tentang apa yang Allah kerjakan penting
tapi tidak cukup. Harus ditambahkan dengan keyakinan iman, dan kita lihat ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Oh, sebelum saya lupa, nanti saya berikan kesempatan tuh boleh bertanya ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini kedengarannya bagi kita orang Kristen ini mah biasa saja ya, tapi sekali lagi kita harus mengerti di dalam konteksnya. Konteksnya di dalam zaman kuno, pada zaman Musa misalnya, tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa hanya ada satu Allah dan Allah itu adalah Allah yang berdaulat, kecuali yang diajarkan Musa. Bangsa-bangsa lain semuanya percaya banyak Allah. Bahkan orang Israel sendiri mayoritas tidak pernah percaya bahwa Allah itu satu. Mungkin karena itu kenapa di dalam PL walaupun ada pengajaran tentang Allah Tritunggal diberikan secara tersirat. Karena apa? Mengerti Allah satu saja bangsa Israel tidak mengerti. Kalau langsung mengajarkan kepada mereka Allah yang satu itu terdiri dari 3 pribadi, jangan-jangan mereka salah mengerti, berpikir mereka disuruh menyembah 3 Allah, ya. Jadi saudara, orang Israel sendiri hampir semuanya, mayoritas tidak pernah percaya bahwa Allah itu satu. Sampai mereka dibuang. Dan itu adalah alasan kenapa mereka dibuang. Dan itu juga alasan kenapa mereka selalu jatuh kepada penyembahan berhala. Karena mereka tidak pernah yakin bahwa Allah itu adalah satu saja. Tapi sekarang Rahab, seorang Kanaan, seorang Yeriko mengatakan, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Berarti Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Berarti Rahab mau mengatakan bahwa dia percaya Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan yang luar biasa. Di tengah-tengah ketika bangsa Israel sendiri saja masih sulit untuk percaya kalau Allah itu adalah Allah Maha Kuasa. Sehingga kita melihat ya keyakinan yang luar biasa di konteks politeisme pada waktu itu. Politeisme berarti mereka menyembah banyak Allah. Sehingga memang kita melihat bahwa banyak orang mendengar apa yang Rahab dengar tetapi tidak semua percaya. Nah dalam hal ini Yakobus 2 ayat 9 memberitahukan kita sesuatu yang sangat menarik. Ya, saya bacakan Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan-setan di dalam Alkitab adalah malaikat yang jatuh, ya, yang kemudian disebut setan atau roh jahat. Jadi memang dunia itu banyak roh jahat, banyak setannya, itu adalah malaikat yang jatuh. Dan karena tadinya mereka adalah malaikat, mereka jelas tahu kalau Allah itu satu. Tetapi dan dikatakan mereka pun gemetar, tapi mereka tidak punya keyakinan itu. Mereka tidak punya keyakinan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang maha kuasa. Secara pengetahuan mereka tahu hanya ada satu Allah, tetapi mereka tidak punya keyakinan iman bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu ya kita perlu menggumulkan apa yang kita dengar dan lihat. Ya, seperti misalnya hari ini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini mendengar apa yang saya katakan, semua mendengarnya sama, tetapi mengertinya berbeda-beda kan, dan meyakininya pun berbeda-beda. Ya, karena itu kita tidak boleh hanya mengisi ya akal budi kita dengan pengetahuan tentang Allah, tetapi kita harus mengimani, kita harus meyakini apa yang kita dengar, apa yang Alkitab katakan. Nah, Bapak Ibu benar-benar gak percaya apa yang dikatakan Alkitab itu?
Bukan hanya dengan akal budi, tetapi juga dengan iman kita, dengan keseluruhan diri kita. Karena hati-hati Bapak Ibu ya, Alkitab menunjukkan tidak semua orang Kristen memiliki iman yang sejati. Dan tentu saja yang selamat hanya yang memiliki iman yang sejati. Mengaku percaya dengan mulut Bapak Ibu tidak cukup. Dan itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang menyelamatkan kita adalah kita mempunyai relasi secara pribadi dengan Yesus. Bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Karena kalau tidak, maka itu hanyalah pengakuan di bibir saja, dan itu ya tidak bisa menyelamatkan. Jadi kita perlu ada keyakinan iman. Dan keyakinan iman kita kemudian tentu saja harus dibuktikan ya. Karena itu yang terakhir kita melihat adalah bukti iman. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu sekalian, bayangin gak ya? Kalau Raja Yeriko tahu Rahab sudah berkhianat. Rahab sekarang berpihak kepada Israel. Menyembunyikan mata-mata Israel. Kira-kira apa yang akan terjadi pada dia? Saya yakin bukan hanya dia yang akan dibunuh, seluruh keluarga besarnya akan dibunuh. Kalau kita sekali lagi menonton film-film kerajaan ya. Kalau sampai ada seorang pemberontak misalnya, gak mungkin kan cuman dia yang dihukum mati. Apalagi ini ya dianggap pengkhianat negara, berkomplotan dengan musuh. Wah, seluruh keluarga besar itu akan dibunuh. Berarti Rahab mempertaruhkan bukan hanya nyawanya, tetapi nyawa seluruh keluarga besarnya. Ketika dia melindungi kedua pengintai. Dan ini adalah bukti iman yang begitu luar biasa. Ya, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Yakobus saking dia begitu terkesan dengan iman dari Rahab ya. Saudara coba kita melihat di dalam Yakobus 2 ayat 24 sampai 26 ya, kita lihat bagian ini dulu. Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan kalau kita melihat sebelumnya, Yakobus memberikan contoh tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bayangkan Yakobus hanya memberikan dua contoh iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Yang satu adalah Abraham mempersembahkan Ishak. Dan saudara, Abraham mempersembahkan Ishak itu adalah ujian terakhir Tuhan kepada Abraham. Itu setelah Abraham entah berapa puluh tahun ikut Tuhan, jatuh bangun ya, akhirnya menunjukkan iman yang begitu luar biasa. Itu boleh dikatakan puncak dari iman Abraham. Dan sekarang seorang Rahab, seorang Yeriko ya, dan Yakobus memakai dua
kisah tersebut untuk menunjukkan bukti iman. Itu berarti bahwa Yakobus begitu terkesan dengan bukti iman dari Rahab. Bapak Ibu sekalian ya, coba kita pikirkan mengenai ya, apakah kita sungguh-sungguh beriman? Ya, sebatang pohon dikenal dari buahnya, betul enggak? Apakah kita bisa melihat buah dari iman kita? Sekarang jangankan mempertaruhkan nyawa, apalagi nyawa satu keluarga besar. Mempertaruhkan pekerjaan kita saja untuk menunjukkan iman kita. Berani enggak kita? Sehingga kita bisa melihat dibandingkan dengan Rahab, kemungkinan sekali iman kita masih jauh, Bapak Ibu sekalian. Karena Rahab berani mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga besarnya untuk beriman kepada Tuhan. Tidak mengherankan bukan bahwa ini adalah iman yang begitu luar biasa. Ya, karena itu kenapa sampai kemudian diberikan di dalam catatan ya. Karena sekali lagi ingat mengenai misalnya perumpamaan penabur ya. Pada akhirnya benih yang terakhir itulah yang menunjukkan itu adalah benih atau umat yang sungguh-sungguh beriman. Karena kemudian kalau saya bacakan di dalam Matius 13 ayat 23 saja ya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan itu yang membuktikan bahwa itu adalah benih yang benar, yang sungguh-sungguh beriman. Ya, sehingga tiga hal ini merupakan sesuatu yang perlu kita gumulkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai dasar iman, kita harus mengerti siapa Allah dan apa yang sudah Allah kerjakan. Tapi kita juga harus mempunyai keyakinan dan iman kita harus bisa kita lihat buktinya ya di dalam buah-buah yang kita hasilkan. Next, kemudian kita melihat penghiburan dari kesetiaan Tuhan. Tadi saya mengatakan ya, tentara generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak beriman dan tidak mau bertempur dengan Kanaan karena perkataan 10 pengintai dan dihukum Tuhan. Bagaimana dengan tentara generasi kedua? Apakah akan seperti ayah mereka dan tidak mau bertempur dengan orang Kanaan? Dan next, untuk menguatkan generasi kedua, Tuhan mengutus kedua pengintai ke Rahab untuk dikuatkan terlebih dahulu. Ya, dan akhirnya kedua pengintai menguatkan seluruh tentara generasi kedua dan mereka kemudian mau bertempur dengan orang-orang Kanaan. Next, kemudian kita melihat keindahan anugerah Tuhan. Saudara, seharusnya seluruh orang Kanaan Allah suruh basmi. Ya, tetapi di tengah-tengah itu ada Rahab dan keluarganya yang kemudian Allah selamatkan. Ya, sehingga tidak ikut dibasmi, dan tentu saja kita melihat ini adalah anugerah Allah yang begitu indah. Anugerah Tuhan terhadap Rahab dan keluarganya luar biasa di tengah penghakiman Tuhan terhadap seluruh Kanaan. Dan bukan itu saja, Rahab nanti menjadi nenek moyang Daud dan Tuhan Yesus walau berasal dari Kanaan. Kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus di Matius 1, ada 3 nama perempuan non-Yahudi yang sengaja disebutkan. Tamar, Rahab, dan Rut. Ya, Maria tentu saja adalah orang Yahudi, jadi tidak termasuk sebagai nama perempuan non-Yahudi yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Nah, ini adalah nama-nama yang luar biasa karena di tengah-tengah sebenarnya umat Allah melakukan yang tidak benar atau kurang beriman. 3 perempuan non-Yahudi ini menunjukkan iman yang sangat luar biasa. Ya, Rahab barusan kita ceritakan. Saya yakin Rut juga saudara tahu ya, Rut itu adalah menantu Naomi, orang Moab, tetapi menunjukkan iman yang begitu luar biasa sampai Boas juga terkagum-kagum. Kalau Bapak Ibu tidak tahu bisa baca sendiri di kitab Rut. Nah, kalau Tamar yang sering sekali orang bingung ya. Tetapi sebenarnya Tamar itu melakukan apa yang benar ya.
Yehuda seharusnya memberikan anaknya yang bungsu kepada Tamar karena kedua anak Yehuda yang lain sudah mati, dan memang pada zaman kuno ada peraturan jika suami mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya yang seharusnya menikahi dia, ya. Anak pertama Yehuda menikahi Tamar, mati tanpa anak. Anak kedua menikahi Tamar, mati lagi. Harusnya Yehuda punya anak ketiga, tetapi Yehuda kemudian tidak mau memberikannya, tetapi pura-pura mengatakan anak itu belum dewasa, menyuruh Tamar pergi. Dan Tamar kemudian menyamar sebagai perempuan sundal untuk supaya Yehuda tidur dengan dia. Nah, memang ternyata di dalam dunia kuno, waktu itu belum ada Israel, ada peraturan kalau si bapak mertua tidak mau memberikan anaknya kepada janda anaknya yang tidak punya anak, dia yang harus bertanggung jawab. Karena itu perbuatan Tamar seharusnya tidak salah. Karena itu akhirnya si Yehuda mengatakan perempuan itu benar. Ya, jadi Yehuda mengakui bahwa Tamar itu benar. Jadi di tengah Yehuda tidak melakukan yang benar, Tamar melakukan yang benar. Dan Rahab adalah salah satu dari 3 nama perempuan non-Yahudi yang adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Nah, next kita melihat pelajaran. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberikan kita teladan iman, ya. Ini adalah seorang non-Yahudi, seorang kafir kalau mungkin bahasa kita sekarang, tetapi dia adalah orang yang ternyata mempunyai iman yang jauh lebih hebat dari kebanyakan orang Yahudi. Sehingga ya kita harus mengerti bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk sebenarnya meningkatkan iman kita. Karena itu ya, kalau misalnya kita itu ketika kurang beriman ditegur orang, walaupun mungkin bagi kita kerohanian kita lebih tinggi atau bahkan itu bukan orang percaya, Allah tentu saja tetap bisa memakai dia untuk menegur kita. Dan Rahab sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah orang yang paling rendah bagi orang Israel. Pertama, dia adalah perempuan. Kita tahu di dalam zaman kuno ya, perempuan itu dianggap sebagai kelas 2. Dan di sini kita melihat dia adalah perempuan, dia adalah kafir, dan dia adalah perempuan sundal. Tidak bisa lebih rendah lagi. Tetapi dia menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Dan ada yang mengatakan itu sebenarnya juga sangat tepat karena Tuhan Yesus datang terutama untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita sama seperti Rahab. Adalah orang-orang yang sangat berdosa. Dan karena itu masuk akal bahwa salah satu nenek moyang Tuhan Yesus dan bahkan beberapa nenek moyang Tuhan Yesus adalah orang-orang tidak percaya ya. Bahkan seperti yang saya katakan, Rahab adalah boleh dikatakan kategori manusia yang paling rendah pada zaman kuno. Dan iman yang sejati adalah iman yang mengenal siapa Allah dan apa yang telah dilakukannya. Jadi karena itu bacalah Alkitab ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi jangan hanya mengenal Allah melalui Alkitab. Kita harus mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba selalu biasakan mengkreditkan segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk kepada Allah. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah memang bisa memberikan yang buruk, tapi Allah memberikan yang buruk untuk kebaikan kita. Ya, ketika kita berdosa, Allah bisa memberikan yang buruk sebagai konsekuensi dosa kita, tapi tujuannya adalah supaya kita bertobat misalnya. Sehingga coba perhatikan ya, kaitkan semua yang terjadi itu kepada Allah, termasuk yang buruk. Kalaupun Allah memberikan yang buruk, coba lihat juga bagaimana Allah kemudian memampukan kita untuk melaluinya. Dan tentu saja harus dengan keyakinan ya. Jadi bukan cuman kita mengerti secara akal budi, kita benar-benar perlu beriman dengan keseluruhan keberadaan kita, bukan hanya dengan mulut kita. Dan coba carilah bukti-bukti iman di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak bisa melihat bukti kalau kita adalah orang beriman, maka kita perlu bertobat ya. Kita perlu
ya sungguh-sungguh kemudian beriman dan berdoa supaya kita bisa melihat bukti-bukti buah-buah iman dalam kehidupan kita. Oke, saya berikan kesempatan, apakah ada pertanyaan? Jadi pertanyaan apakah Rahab sudah diproses melalui pengudusan ya, sanctification. Tentu saja ketika kita melihat cerita ini belum menjadi bagian dari umat Allah ya. Jadi memang ini mungkin adalah anugerah Allah memberikan iman yang sangat luar biasa karena dia belum berada di tengah-tengah umat Allah. Nanti tentu saja ya, kemudian dia tinggal bersama-sama dengan umat Allah, dia dengan seluruh kaumnya, dan saya percaya nanti pengudusan itu akan semakin terjadi ya. Jadi dalam hal ini sehingga tentu saja belum, karena itu kenapa dia kayaknya masih merupakan perempuan pelacur ya. Ya enggak, harusnya kalau sudah berproses nanti dia tidak lagi. Saya percaya setelah dia kemudian hidup di tengah-tengah orang Israel ya, dia bukan lagi merupakan perempuan pelacur ya. Walaupun memang Alkitab selalu ya mengatakan dia perempuan pelacur supaya kita tahu Rahab ini. Ngerti enggak? Supaya kita tahu bahwa ini adalah Rahab yang diceritakan di dalam Yosua 2. Bukan berarti nanti seumur hidupnya dia tetap menjadi perempuan pelacur. Pastinya tidak ya. Ya, jadi nanti kelihatannya baru proses pengudusan itu, Pak. Karena kan di sini dia bahkan belum masuk di dalam komunitas orang percaya. Oke, masih ada pertanyaan? Yuk, apakah masih ada pertanyaan? Di atas ada nggak? Di atas? Di bawah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberikan seorang dengan teladan iman yang begitu luar biasa. Dan kami harus malu bahwa sering sekali memang sebagai orang percaya kami tidak menunjukkan iman yang diperkenan Tuhan. Dan bahkan seluruh Israel pada waktu itu Tuhan sengaja memilih seorang perempuan sundal yang bernama Rahab untuk membangkitkan iman daripada tentara generasi kedua tersebut. Tetapi kami bersyukur Bapa bahwa Engkau boleh memakai siapa saja untuk kemudian meningkatkan iman daripada umat-Mu, dan biarlah kami juga semakin mengerti melalui teladan iman Rahab apa yang harus kami kerjakan supaya iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh menjadi iman yang semakin diperkenan Engkau, dan bahkan iman kami boleh menguatkan anggota keluarga kami dan terutama kami yang adalah orang tua. Iman kami pun kemudian bisa memberikan pengajaran-pengajaran dan teladan-teladan kepada anak-anak kami sehingga mereka pun kemudian boleh belajar untuk semakin beriman. Kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu saja, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.